Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let's start our program today. There is a Fatihah Alpha. Oke, kali ini kita mau membahas tentang how to make kurikulum vitae sama surat lamaran pekerjaan. Nah, bagaimana sih kita membuat surat lamaran pekerjaan itu di dalam bahasa Inggris? Bagaimana? Oke, mari kita pelajari. Jadi ada beberapa struktur yang menuntun kita supaya membentuk surat lamaran kerja itu menjadi surat lamaran kerja yang ideal, yang perfect. Salah satunya apa? Jadi adik-adik perlu memperhatikan yang mana itu ada beberapa poin. Poin yang pertama, adik-adik harus melampirkan ketika kalian membuat suatu lamaran pekerjaan harus menaruh ke tempat tanggal pembuatan surat. Tempat tanggal pembuatan surat. Ini poin yang pertama, penting. Kenapa kok penting? Ya karena waktu pembuatan surat itu sangat penting. Nah, nanti supaya surat ini nanti ketika datang ke tujuannya itu jelas. Ini surat kapan kok tiba-tiba datang kan gitu. Ini penting ya. Harus ada tempat tanggal pembuatan surat. Selanjutnya ada hal dan lampiran. Nanti ketika adik-adik membuat surat lamaran pekerjaan ada hal dan lampiran. Lampirannya nanti berisikan apa? Bisa kurikulum vitae atau itu nanti riwayat hidup, riwayat kerja, riwayat sekolah kalian diringkas di kurikulum vitae CV dan lain-lainnya. Kalian mau melampirkan apa? Fotokopi KTP semisal, fotokopi identitas diri, fotokopi ijazah dan semacamnya. Terus selanjutnya nama serta jabatan. Nah, ini juga penting ya. Ini juga penting, nama serta jabatan itu ditujukan ke siapa. Itu penting sekali. Jadi adik-adik nanti membuat surat itu kan juga harus jelas. Kita membuat surat itu ditujukan ke siapa, alamatnya di mana. Kita harus menaruhkan nama serta jabatan. Poin yang keempat ada apa? Alamat perusahaan. Nah, alamat perusahaan ini juga sangat penting. Nah, soalnya setiap kita ada lowongan pekerjaan, setiap perusahaan itu kan pastinya ada yang membutuhkan karyawan baru, ada yang tidak. Nah, kita harus mencantumkan alamat perusahaan yang jelas. Kita mendapatkan informasi lokalnya dari mana, kita cantumkan di situ alamat perusahaannya supaya suratnya itu sampai tujuan dengan aman. Nah, sekarang poin yang kelima, salam pembuka. Oke, seperti halnya ketika kita mau membuat surat formal, surat informal, sesama surat kepada sesama teman, surat ke keluarga maupun surat ke lamaran kerja itu pasti membutuhkan ini salam pembuka. Kenapa kok salam dibutuhkan? Ya karena ujuk-ujuk ngomong tentang intinya itu kan juga kurang enak. Yang pasti kan kita ada basa-basinya. Biasanya nanti kalau di surat lamaran pekerjaan salam pembukanya ini kita awali dengan kalimat yang menyatakan kita mendapatkan informasi pekerjaannya itu dari mana. Oke, paham ya? Selanjutnya kata pengantar. Nah, kata pengantar nanti itu ada di paragraf pertama. Nah, itu ya basicnya aja nanti. Biodata diri. Nah,
biodata diri. Biodata diri itu juga penting. Nah, kalian semisal punya pengalaman, pengalaman di bidang ini dan cocok dengan posisi lamaran pekerjaannya, itu diperhatikan di sini. Nah, selanjutnya poin yang ke-8 itu maksud dan tujuan. Nah, maksud dan tujuan itu kalian ini menulis surat ini, maksud dan tujuannya untuk apa? Kalau untuk melamar pekerjaan ya kalian sebutkan di sini. Nah, biasanya ini terdapat di paragraf berapa? Ada di paragraf ketiga. Kalau biodata diri itu ada di paragraf kedua. Kata pengantar sama salam terbuka itu biasanya terdapat di paragraf pertama. Selanjutnya pengalaman kerja dan skill. Pengalaman kerja ini juga penting. Jadi perusahaan itu ketika kita membuat surat lamaran, perusahaan pastinya akan mempertimbangkan surat lamaran kita. Ketika kita sebagai pelamar kok melampirkan pengalaman kerja dan skill kita di posisi yang dibutuhkan sama perusahaan, itu nilai plus kita agar cepat bisa masuk ke perusahaan itu. Nah, adik-adik harus melampirkan pengalaman kerja dan skill. Oke, lampiran surat lamaran penutup. Oke. Lampiran surat lamaran 11 penutup. Nah, oke. Jadi di sini ada 11 poinnya, jadi perlu pahami. Ketika adik-adik mau membuat surat lamaran pekerjaan, entah itu dalam bahasa Indonesia, entah itu dalam bahasa Inggris, adik-adik harus memenuhi 11 poin ini. Yang pertama, tempat tanggal pembuatan surat, hal dan lampiran, nama serta jabatan, alamat perusahaan, salam pembuka, kata pengantar, biodata diri, maksud dan tujuan, pengalaman kerja dan skill, lampiran surat lamaran, dan penutup. Kenapa kok ini sangat penting untuk membuat suatu surat? Nah, jadi 11 poin ini sangat penting untuk membuat surat karena ini adalah gambaran surat yang sempurna. Ketika ada 11 poin ini nanti surat kita itu jelas tujuannya, jelas maksudnya, jelas lampirannya, jelas tujuan alamat yang dituju, jelas perusahaannya, jelas biodata dirinya. Nah, itu ada ya, paham? Oke. Selanjutnya kita langsung saja kita membuat suatu teks yang dimana itu ada surat lamaran pekerjaan. Nanti kita menganalisa di masing-masing paragrafnya itu isinya apa aja, oke? Oke, kita harus sudah ya. Ini sudah paham? Harus dulu.
Oke, bisa dilihat ya. Coba diamati terlebih dahulu sebelum saya jelaskan. Apakah kurang jelas? Saya. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Tadi poin-poin dari suatu teks kan ada 11 tadi ya. Yang pertama tempat tanggal pembuatan surat. Nah ini, jadi sudah di sini tempat tanggal pembuatan surat. Tempat tanggal pembuatan surat. Nah, di surat bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia pun juga sama, pastinya diwajibkan ada ini tempat pembuatan surat. Jelasnya. Tempatnya kapan? Tempatnya kapan di mana? Nah, kapannya itu bisa dijawab di tanggal 6 bulan Juli 2023. Tempatnya di Jakarta. Nah, jadi kalau semisal ada pertanyaan, nah, when the letter kalau adik-adik nanti ketemu pertanyaan kapankah surat itu dibuat? Ini bukan when was the letter made? Make ini when did the letter make? Kapan surat itu dibuat? Where did the letter make? Nah, jadi kemungkinan di bagian tempat tanggal pembuatan surat itu bakalan ketemu pertanyaan yang pertama, when did the letter make? Kapankah surat itu dibuat? Kapan? Juli 6 2023. Nah, jadi pada tanggal 6 bulan Juli 2023 ada pertanyaan lagi, berarti the letter make di mana surat itu dibuat? Di mana? Jakarta. Selanjutnya ada hal dalam nama serta jabatan. Nah, di sini ada nama serta jabatan. Namanya siapa? Mr. Evans. Terus jabatannya apa? Jadi di sini itu nama. Bagian ini apa? Jabatan. Namanya siapa? Mr. Evans. Jabatannya apa? Kepala Divisi Resource Human. Oke. Selanjutnya, nah kalau ketemu seperti ini, nanti biasanya adik-adik bakalan ketemu soal yang menanyakan siapa sih surat ini ditujukan ke mana, ke siapa, for whom. Untuk siapa surat itu dibuat? Untuk
siapa? Untuk Mr. Evan. Mr. Evan jabatannya apa? Head of Human Research Division. Jadi yang urutannya jadi 1 nama, 2 jabatan. Selanjutnya ada apa? PT Starlab. PT Starlab-nya itu sebagai alamat perusahaan yang dituju. Nama perusahaan. Alamat perusahaan. Nanti kalau kita ketemu di mana kita mengirimkan surat itu di PT Starlab. Di mana juga alamatnya Sudirman Street number 564 jabatan 12046. Oke, ambil dari sini ya. Kemudian setelah kita sudah memasukkan dalam pembuatan surat, nama dan jabatan, nama perusahaan serta alamat perusahaan, selanjutnya ada pembukaan. Pembukaannya apa? Dear Evan, Mr. Evan, ini salam pembukaan. Salam pembuka. Salam pembuka. Ada salam pembuka. Selanjutnya ada kata pengantar. Nah, kata pengantarnya di mana? Kata pengantar itu ada di paragraf pertama ya. Nah, kata pengantar. Kata pengantarnya, coba kita baca. Oke, based on the advertising on Teams post on June 2023 about the job as receptionist in your hotel, I would like to volunteer to fill the positions. Nah, jadi nanti kata pengantarnya itu berisikan apa? Berisikan tentang kalian mendapatkan informasi lowongan pekerjaan itu dari mana? Nah, dia dari mana? Nah, sesuai dengan iklan yang ada di tayangan langsung yang di post atau dipublikasikan di bulan Juli tanggal 28 2023 tentang pekerjaan yang sebagai resepsionis di hotel. Nah, jadi kata pengantar nanti isinya yang pertama adalah kalian mendapatkan info dari mana, mendapatkan info loker dari mana. Nah, nanti dijelaskan di bagian kata pengantar. Selanjutnya, I would like to volunteer to fill the position. Nah, kalian langsung saja sebutkan tujuan kalian. Maksudnya kalian menulis ini dengan ini. I would like to volunteer to fill the position. Aku pengen memasuki posisi itu sebagai siapa? Sebagai resepsionis senior hotel. Hotelnya siapa? Hotelnya PT Starlab. Nah, oke, lanjut di paragraf kedua. Di paragraf kedua nanti berisikan tentang apa? Itu biodata diri ya. Biodata diri nanti ada di biodata diri termasuk tujuan. Oke, mari kita baca. I have completed my undergraduate program in the field of telecommunications and tourism at Telkom University Bandung. And I believe I have the perfect skills required for the jobs. Nah, jadi itu saya itu sudah melengkapi program sekolahku di mana di telekomunikasi dan hubungan tourism at Telkom. Jadi kuliahnya di mana? Di Bandung, Universitas Bandung, UPI. Dan saya believe I have the perfect skill. Saya percaya kalau saya itu mempunyai skill yang sempurna sebagai posisi itu. Jadi ini di paragraf kedua kalian itu menjelaskan background kalian.
kalian sekolahnya dari mana. Ya, jadi dia sudah lulus di programnya ini di Universitas Bandung. Oke, baik, kita tulis background pendidikan. Oke, kita ulangi lagi. Di paragraf 1 tadi berisi kata apa? Kata pengantar. Kata pengantar ini nanti isinya apa? Kalian mendapatkan info logat dari mana, itu dijelaskan di paragraf pertama. Paragraf yang kedua itu kalian harus menjelaskan background pendidikan kalian. Nah, kalian nggak asal aja melamar, tapi kan juga harus menampilkan, menjelaskan secara singkat background kalian sekolah dari mana. Kan nggak bisa kalau kita nggak mempunyai background pendidikan yang bagus, tiba-tiba melamar kan ya sulit. Nah, oke. Selanjutnya paragraf yang ketiga ada I'm 25 years old and had worked as a receptionist for 3 years at Parahyang Hotel. Saya usianya ini 25 tahun dan pernah bekerja sebagai resepsionis di Hotel Parahyang Hotel selama 3 tahun. Dari sini ini sudah menguatkan ketika ada lowongan pekerjaan kalian memberikan pengalaman pekerjaan yang maksimal pengalamannya itu biasanya minimal itu 2 tahun. Nah ini tapi kita lampirkan itu selama 3 tahun. Kuat banget ini suratnya. Oke, selanjutnya I can speak 3 foreign language including English and Chinese. In addition, I am well adapted to operate any kinds of gadgets in a hotel. Ini lebih lagi dikuatkan lagi. Kalian nanti ini menjelaskan kalau semisal bakat kalian ini selain lulusan dari UB, jurusannya foreign, ini jurusannya tourism, terus punya pengalaman bekerja selama 3 tahun, terus dijelaskan lagi aku juga bisa berbahasa selain bahasa Indonesia. 2 language, apa aja ini tadi? Ada bahasa Inggris dan bahasa Cina. Nah itu lebih lagi nilai plus lagi untuk kalian. Jadi selanjutnya in addition I'm well adapted. Nah ini lebih lagi. Jadi dia itu menjelaskan bahwasanya yang menulis surat ini bisa bekerja sebagai tim, bisa bekerja sebagai single atau pekerja sendiri. Nah, I am well adapted, jadi dia cepat beradaptasi di suatu lingkungan yang baru dan juga adaptasi ke berbagai gadget aplikasi hotel yang baru. Jadi bisa cepatlah mengoperasikan semua macam gadget yang ada di hotel. Nah, mungkin ada trainingnya 1 minggu, nanti setelahnya itu dia bisa bekerja sendiri tanpa didampingi sama pendamping. Oke, jadi di paragraf ketiga ini isinya apa? Isinya itu kemampuan kalian, skill kalian, kelebihan kalian. Kalian lakukan di paragraf ketiga. Kelebihan si pelamar. Nah, di kalimat terakhir itu kalimat penutup. Kalimat penutup nanti isinya coba kita baca. For your considerations, I have attached a curriculum vitae. Nah, jadi untuk pertimbanganmu, ini pertimbangannya siapa? Your consideration-nya ini ditujukan ke siapa? Mr. Evans. Nah, A-nya ini siapa? A-nya ini anak Anaya yang menulis suratnya itu. Oke. For your considerations, I have attached a curriculum vitae. Jadi untuk pertimbanganmu, saya itu sudah melampirkan kurikulum vitae saya. I am looking forward to
to the interview so I can explain my skills and abilities in person with you. Nah, jadi saya ini I am looking forward to the interview. Saya ini menunggu untuk interview dengan Mr. Evans. Jadi saya itu dapat menjelaskan skill, kelebihan saya dan kemampuan saya itu berhadapan dengan Anda. Ya. Jadi kalimat penutupnya ini nanti berisikan apa? Kalimat penutupnya itu berisikan harapan. Harapan si pelamar. Nah, harapan si pelamar ini dia berharap kalau semisal si Mr. Evansnya ini mau menghubungi Anaya untuk mengikuti interview face to face. Jadi supaya lebih lengkap nanti mau show up skillsnya, mau explain pengalamannya itu lebih mengena karena face to face. Oke. Paragraf yang terakhir apa? Harapan si pelamar. Ya, ini bagian yang terakhir. Bagian terakhir itu si pembuat surat. Di bagian terakhir ada bagian tanda tangan Wesley Grade. Jadi ya si penulisnya. Nah, itu di bagian ini. Oke. Jadi kembali lagi, kalau kita mau membuat surat lamaran pekerjaan sesuai dengan tadi poin-poin penting tadi, yang pertama kalian harus ada tempat tanggal pembuatan surat, terus ada nama jabatan, ada juga alamat perusahaan, salam pembuka, kata pengantar, terus ada juga background pendidikan, kelebihan si pelamar pekerjaan, yang terakhir harapan si pelamar. Nah, untuk nanti ini bisa jadi patokan salah satu surat lamaran pekerjaan di bahasa Inggris yang sempurna karena meliputi 11 poin tadi. Oke, saya tulis ya. Saya tulis suatu pertanyaan. Ini saya hapus terlebih dahulu. Nah, ini tadi teksnya menggunakan teks apa? Nah, teksnya ini karena dia itu lebih ke menceritakan atau memberikan kelebihannya. Ini teksnya ini kebanyakan menggunakan tenses simple present, simple past sama present perfect. Jadi ketiga tenses ini tenses yang bakalan sering digunakan di ini surat lamaran pekerjaan. Oke, tenses tadi ada tenses. Oke, mari kita pelajari. Ada 3 tenses yang mempelajari ada 3 tenses yang digunakan ketika kita membuat suatu surat lamaran pekerjaan. Yang pertama tadi apa? Simple present. Simple present. Yang kedua tadi apa? Simple past. Yang ketiga adalah present perfect.
Jadi ketiga tenses ini bakalan sering digunakan ketika kita membuat surat lamaran pekerjaan. Sekarang kita perlu mengetahui pengertian dari masing-masing tenses ini sendiri. Oke, simple present pengertiannya apa? Simple present pengertiannya tenses yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau kegiatan kita sehari-hari. Oke, jadi kegiatan sehari-hari atau kegiatan saat ini. Oke, jadi ini pengertiannya. Kalau simple past, simple past itu pengertiannya apa? Kegiatan yang dimulai di masa lalu dan berakhir juga di masa lalu. Jadi kalau kita gambarkan ini suatu masa, simple past itu berada di masa lalu. Ini masa sekarang, ini masa depan. Simple present itu posisinya di tengah, kalau simple past itu posisinya di paling kiri karena masa lalu. Simple past tadi suatu kejadian yang sudah terjadi di masa lalu atau kegiatan di masa lampau. Nah, ini ya pengertiannya. Yang terakhir pengertian dari present perfect. Present perfect itu pengertiannya gimana? Present perfect itu pengertiannya kegiatan yang dimulai di masa lalu dan masih berlangsung hingga sekarang. Jadi present perfect itu kegiatan yang dimulai di masa lalu dan masih berlangsung sampai sekarang. Oke, maksudnya gimana? Kalau kegiatan yang berakhir dan mulai di masa lalu itu tensesnya simple past. Kalau kegiatan yang dimulai di masa sekarang dan atau kegiatan kesehari-harian itu maksudnya simple present. Nah, simple kalau present perfect gimana? Kegiatan yang dimulainya di sini masa lalu dan berlangsung hingga sekarang. Paham ya? Oke. Sekarang kita aplikasikan tenses ini di dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Kita tadi kan sudah membuat surat lamaran pekerjaan ya. Sekarang di bagian manakah kita menggunakan tenses simple present? Di bagian manakah kita menggunakan tenses simple past? Dan di bagian manakah kita menggunakan present perfect? Oke, dilihat lagi. Tadi ada kalimat ini ya, post on tunes. Di bagian kata pengantar ada based on the advertising on tunes post June 2023. Oke, di bagian kata pengantar kalian menggunakan tenses simple past. Karena kenapa? Di bagian pengantar tadi kan kita harus menjelaskan kapan atau di manakah kita mendapatkan informasi lamaran pekerjaannya. Mungkin kalian membuat lamarannya pekerjaannya itu tanggal 25, tapi mendapatkan infonya di tanggal 24. Berarti itu masa lampau atau masa lalu, harus menggunakan tenses simple past. Di manakah ini tanda-tandanya simple past? Simple past itu kalimatnya menggunakan verb 2. Verb 2-nya di mana?
Was. Ini verb do. Verb satunya apa? Was. Oke, foundasinya Dede ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Di paragraf kedua ada I have complete my undergraduate. Oke. Di kalimat ini ada kalimat I have completed my undergraduate in the field. Ini tadi di paragraf berapa? Di paragraf kedua. Kenapa kok wajib menggunakan tenses present perfect? Karena gini, kegiatan yang dimulai di masa lalu dan masih berlangsung hingga sekarang. Mungkin si pelamar ini itu sudah menyelesaikan atau baru saja menyelesaikan pendidikannya di kampusnya. Makanya mungkin dia mulai kuliah di tahun 2000 berapa ini sekarang 2023 2020. Nah, 2020 dia masuk kuliah itu kan masa lalu. Nah, ini 2020 sampai sekarang 2023. Nah, di tahun 2023 sampai sekarang dia baru saja lulus. Nah, makanya ketika kita mau membuat suatu kalimat yang menyatakan kegiatan di masa lalu yang dilakukan hingga sekarang itu harus menggunakan basis present perfect. Tandanya present perfect apa? Tandanya ada auxiliary have plus verb tiga. Oke, tandanya oke. Kalau simple past tadi verb 2, kalau present perfect itu tadi pakai verb 3. Oke, paham ya? Selanjutnya simple present ada di kalimat berapa? Oke. I am 25 years old. I am 25 years old. Di kalimat ini tadi di paragraf ketiga yang dimana kita memberikan menjelaskan data diri sambil selain data diri juga menjelaskan kelebihan si penulis. Kalimat ini I am 25 years old ini menggunakan tenses simple present. Kenapa? Karena posisinya di si penulis itu mau menyatakan sekarang loh usiaku 25. Nah, pengertian dari simple present tadi di masa sekarang. Maka to be yang digunakan ketika simple present itu ada is, am, are. Karena subjeknya I, maka yang digunakan am. Oke? Paham dari sini? Jadi kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan yang bagus dan baik. Oke, dimulai dari poin-poin tadi, dimulai dari setiap paragrafnya harus berisikan apa, terus tenses yang perlu kita gunakan untuk merangkai kalimatnya, tenses apa saja. Oke, dari sini adik-adik semoga apa yang saya jelaskan bisa memberikan pencerahan buat kalian. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum